Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alana fid darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak kenikmatan, salah satunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa obor keselamatan menuju gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah Islamiyah yang terkait dengan iman, Islam dan ihsan. Suatu ketika di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berbincang dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki dengan berbaju putih dan berambut hitam pekat menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Rasulullah pun menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Lelaki itu kembali bertanya, apakah itu Islam? Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lelaki itu bertanya lagi, apakah itu ihsan? Ihsan, jawab Rasulullah, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun tidak, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Lelaki itu bertanya lagi, kapan kiamat terjadi? Rasulullah pun menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan kiamat terjadi, namun saya hanya akan memberitahu kepadamu tanda-tandanya, kata Rasulullah. Tanda-tanda kiamat adalah di saat seorang hamba sahaya perempuan yang melahirkan ikannya, dan apabila para penggembala berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah. Kiamat adalah salah satu dari 5 hal yang tidak diketahui oleh Rasulullah, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Apakah 5 sesuatu itu? Yang pertama disebutkan dalam Quran surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Setelah Rasulullah membaca ayat tersebut, lelaki itu pun berpamitan kepada Rasulullah lalu pergi. Tak lama ketika lelaki itu pergi, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengejar lelaki tersebut. Namun ternyata lelaki tersebut telah jauh berlalu. Rasulullah pun berkata, "Hadza Jibril, ja'a yu'allimun nasa dinahum." Pria itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kepada manusia. Hadirin sidang jamaah yang mulia, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, mari kita memperhatikan iman, Islam dan ihsan kita. Kita ini beragama, tapi kita kadang lupa dengan 3 fondasi utama agama kita ini. Kita kini lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhirat kita. Dan kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah tadi, Rasulullah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat.
yaitu apabila ada hamba saya perempuan yang melahirkan majikannya. Yang dimaksud di sini ialah apabila anak durhaka kepada ibunya, dan apabila para penggembala yang berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah. Dan ini sudah terbukti. Kita dapat melihat di zaman ini sudah banyak gedung tinggi yang mencakar langit, dan warga-warga juga sudah berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang mulia, oleh karena itu marilah kita senantiasa memerhatikan iman, Islam, dan ihsan kita agar kita bisa menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi